Di Ibnu Katsir, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Di sini Allah memberitakan kepada kita semua perihal kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah terhadap seluruh manusia, bahwa Allah itu khaliquh. Allah lah yang menciptakan manusia, wa 'allamahu muhitun, dan wa ilmuhu, dan ilmu Allah itu muhitun, meliputi bijami'i umurihi, terhadap seluruh urusan yang ada di manusia. Jadi terhadap hal-hal kecil juga Allah Maha mengetahui. Kalau kita mengetahui kepada orang lain, kepada istri kita, kepada anak kita, kan sekedar nama dan bentuk wajah tubuhnya saja. Tapi kita tidak tahu kapan dia akan mati, gitu kan? Nah, itu yang Allah itu tidak seperti itu. Maha tahu terhadap seluruh apa yang ada di dalam diri seseorang itu. Termasuk apa yang digerenteskan atau yang dibicarakan oleh dirinya. Kan setiap kita juga pasti punya pembicaraan. Ada self talk, berbicara diri sendiri. Nah, itu Allah tahu semuanya, Maha tahu. Sedangkan kalau manusia itu terbatas pengetahuan kita itu. Hanya tahu nama, tahu rupa, tahu keinginannya karena itu dikemukakan. Tetapi Allah itu Maha tahu termasuk nasib di akhirat akan seperti apa ini orang, nasib sekian tahunnya akan datang dan seterusnya. Muhitum bijami'i umuri. Allah meliputi terhadap seluruh urusannya. Sampai di ayat ini sebutkan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu, dan kami Maha mengetahui terhadap yang kecuis gitu, yang dibisikkan oleh nafsu, oleh diri manusia itu. Ya, sekali lagi ini self talk. Sekali lagi setiap kita itu berbicara di dalam diri kita kan, tetapi tidak dikemukakan itu. Seperti loh si bapak itu kok inginnya nyarandai saja misalnya, tapi kita tidak membicarakannya, tapi ada dalam diri kita. Nah, yang seperti itu Allah Maha tahu. Ini ayat Al-Qur'annya itu, Pak. Coba ada Tuhan lain yang mengatakan seperti ini tidak? Di perjanjian baru dan sebagainya, Yesus tahu diri kita kan tidak ada. Tapi di sini Allah menyatakan inilah kemaha-agungan Allah. Inilah Tuhan yang sesungguhnya. Matuaswisu, apa yang menjadi pembicaraan, apa yang membisikkan terhadap perkara itu dirinya sendiri. Itu pernyataan Allah yang sangat pribadi. Allah Maha mengetahui. Kemudian hatta innahu ta'ala ya'lamu ma tuwaswisu nufus bani Adam. Allah mengetahui apa yang menjadi pembicaraan di diri masing-masing anak Adam. Minal khairi wasyarr. Apakah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Seperti disebutkan dalam sahih, dalam salah satu hadis sahih dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaja li ummati ma haddasat bi anfusuha malam takul au takma. Allah meliputi, mengetahui terhadap umatku ini apa yang dibicarakan oleh dirinya sendiri, apa yang terucap ataupun yang belum diperbuat. Jadi Allah Maha tahu isi diri kita ini. Sekali lagi ini ayatnya yang jelas. Saya kira kita jarang baca ayat ini atau kita jarang dengar dari para penceramah. Tapi ayat ini ayat Quran yang masuk ke relung pribadi-pribadi kita, yang menyatakan Allah itu tahu tentang siapa kita itu sampai hakikat kita. Di diri kita itu kan terdiri dari molekul apa saja yang ada di diri kita, Allah Maha mengetahuinya. Kalau kita kan tidak tahu, ya tahu secara garis besar saja terdiri dari H2O, ada uranium, ada besi dan sebagainya. Tapi bagaimana menyusunnya kita tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami. Nah, di sini pengertian nahnu itu artinya kami kan. Loh, kalau begitu Allah banyak, bukan begitu maksudnya. Nah, dalam hal ini Allah menugaskan juga para malaikat. Jadi kata-kata kami itu pengertian di sini juga bisa diartikan malaikat seperti disebutkan di sini. Malaikat ta'ala aqrabu ilal insan. Malaikat-malaikat Allah itu lebih dekat kepada manusia
dari urat nadinya. Kita tahu kan urat nadi kita itu di sekitar leher kita di sini, rasanya dekat dengan kita itu. Tapi ada yang lebih dekat lagi, yang pengetahuannya kalau urat nadi itu kan secara fisik saja ini di sini. Tetapi ada yang lebih tahu lagi terhadap apa yang kita ucapkan atau kita maksudkan. Itulah para pencatat. Dalam hal ini biasa kita sebut malaikat raqib atid. Setiap diri kita itu diawasi oleh malaikat, dicatat. Dan saya kira untuk saat ini bukan sesuatu yang sulit dibayangkan, sangat mudah dibayangkan. Teknologi rekaman itu saat ini sudah demikian maju, bisa merekam seluruh gerak kita. Barangkali kalau waktu ayat ini diturunkan agak sulit membayangkannya itu. 1400 tahun yang lalu. Tapi pada zaman ini teknologi rekam-rekam itu demikian gampangnya. Sudah ditemukan oleh banyak orang atau sudah digunakan. HP kita saja bisa merekam kan Pak ya. Apa yang dibicarakan hari ini bisa direkam kondisi bisa dalam bentuk gambar maupun suaranya. Nah, apalagi Allah Maha segalanya menggunakan malaikat teknologi perekaman yang demikian hebat sejak Allah menciptakan mereka itu. Aqrabu ilaihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, tentu di sini pengertiannya sekali lagi para malaikat walaupun Allah secara zat Allah juga Maha mengetahui. Tapi ini mengapa perlu ada malaikat? Karena perlu ada bukti itu loh nanti. Yang di sini mengikuti hukum sebab akibat. Kan dalam dunia kita itu, dalam logika kita itu harus pakai sebab akibat. Sebab akibat itu adalah ada sebab, ada akibat, dan membentuk rangkaian logika yang bisa dijadikan bukti kalau di pengadilan itu kan harus ada penjelasan-penjelasannya. Nah, nanti di hadapan Allah kita juga akan diadili dan akan diperlihatkan bukti-bukti perilaku kita sehari-hari. Nah, bukti itulah yang akan disampaikan kepada kita dan di hadapan Allah. Bukti itulah yang dikerjakan para malaikat. Sehingga kita tidak bisa mengelak lagi. Wah, pada hari itu saya melakukan begini-begini, ternyata ada rekamannya. Malaikat mencatatnya. Sehingga kita tidak bisa mengelak. Sehingga tidak terjadi pendoliman. Allah tidak mungkin mendolimi. Allah menghukum kita gara-gara perbuatan kita. Bukan karena Allah dolim. Nah, untuk meyakini, untuk supaya itu terjadi nanti di dalam proses pengadilan, maka Allah menugaskan para malaikat untuk menghadirkan sebab akibat tadi. Karena dunia kita ini dunia sebab akibat kan. Di dunia ini yang berlaku di alam manusia. Di ayat yang lain sebutkan Allah begini, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada insan itu dibanding kalian semua. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak mengetahuinya, tidak melihatnya. Artinya kita dengan teman kita kan berduaan seolah-olah dekat kita berdua. Tetapi ada yang lebih dekat lagi, Allah lebih tahu terhadap teman kita itu. Itu pernyataan Allah dalam surat Al-Waqiah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat terhadap orang itu dibanding kalian semua, tetapi kalian tidak melihatnya. Nah, di sini kata-kata nahnu itu diartikan kami. Seperti dalam Al-Quran kan, surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran itu. Nah, pengertian nahnu di sini, Allah beserta kita kaum muslimin dan malaikat juga. Yang proses penurunan Al-Quran itu tidak langsung oleh Allah disampaikan kepada Nabi, walaupun ada juga yang seperti itu, tetapi menggunakan malaikat Jibril. Nah, kata-kata nahnu itu meliputi malaikat Jibril dan juga kita kaum muslimin yang menghafal Al-Quran. Bukan berarti Allah banyak, jangan seperti itu. Itu terlalu naif kalau mengartikan seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi menyatakan kebersamaan tidak hanya Allah, tetapi kita kaum muslimin yang menghafal Al-Quran juga memelihara Al-Quran. Dan tentu saja kita mau menghafal Al-Quran itu karena digerakkan oleh Allah. Tidak semuanya mampu bisa.
Kemudian wa kadzalikal malaikatu aqrabu ilal insan. Demikianlah para malaikat itu lebih dekat terhadap manusia min habli waridihi dibanding dengan urat lehernya. Biqdarillahi lahum ala dzalik. Karena kekuasaan Allah yang menyebutkan seperti itu. Dan di sini juga Allah sengaja sekali lagi seperti tadi menugaskan para malaikat. Bukan Allah tidak maha kuasa tanpa para malaikat juga. Tetapi untuk menghadirkan sebab akibat tadi. Karena manusia itu butuh bukti, gitu kan? Bukti itulah yang dihadirkan para malaikat. Malaikat itu bisa menyusup kepada kita, kepada manusia, walaupun kalau Allah itu maha tahu terhadap rencana kita yang kalau diucapkan baru diketahui oleh orang atau malaikat juga tahu. Tapi kalau belum diucapkan, malaikat itu sekedar tahu bahwa itu baik niatnya dan ini buruk dari aroma gitu. Disebutkan di sini. Jadi kalau kita berniat mau melakukan perbuatan baik, malaikat itu taunya itu bukan perbuatan baik, tapi harum saja, ciumnya gitu. Dan ada orang yang berniat melakukan kejahatan, nah jadi busuklah baunya. Gitu kan. Jadi aroma yang bisa dicium para malaikat. Tapi kalau Allah maha tahu, nah, itu para malaikat sama seperti setan. Setan juga disebutkan dalam hadis Nabi, asyaitanu yajri min ibni adama majrad dammi. Setan itu mengalir di dalam tubuh manusia di tempat aliran darah. Jadi bisa masuk setan itu ke dalam diri kita manusia itu. Ada yang kesurupan itu kan, itu betul-betul jiwa manusia dikuasai keseluruhannya. Tapi kalau kita ini bisa juga dimasuki oleh setan, hanya belum tentu nyurup gitu kan. Tetapi di seluruh pembuluh darah kita. Dan kita bisa tahu coba dari sisi kesehatan, parameter untuk mengecek kesehatan seseorang itu adalah darah kan. Pergi ke dokter untuk tahu bahwa ini demam berdarah atau tipes atau penyakit lain, diperiksa darahnya. Nah, disitulah banyak setan. Ada kolesterol itu kan, ada trigliserida dan sebagainya. Itu juga setan-setan yang bungkelukan. Dan juga ada setan yang tidak kelihatan. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Nabi itu benarlah adanya. Sekarang zaman ini darah itulah sebagai sumber data. Dan kita tahu juga darah itu, makanya mengapa darah diharamkan itu tidak boleh karena tempat kotoran darah itu tidak boleh dimakan kita. Jadi kalau ada yang makan darah, darah itu dinyatakan itu barang haram, darah yang mengalir itu karena di dalamnya mengandung berbagai macam jenis setan ya termasuk penyakit itu adalah mengalir di darah sehingga pada saat kita menyembelih juga sebaiknya darahnya kucurkan alirkan misalnya seperti waktu nyembelih kemarin tidak boleh ditampung dijadikan marus itu haram. Kemudian idjatalaqal mutalaqiyani pada saat dua malaikat yang mencatat amal-amal manusia itu anil yamin wa anis shimali qaid. Jadi setiap manusia itu dikawal dua malaikat. Kalau begitu berarti jumlah malaikat lebih banyak ya. Sekarang manusia itu jumlahnya katakanlah 8 miliar di muka bumi. Tiap manusia ada pengawalnya, malaikat dua. Berarti setidaknya jumlah malaikat dua kali lipat yang mengawal saja. Belum ada malaikat-malaikat yang lain. Sehingga dengan demikian jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibanding manusia. Hanya tidak kelihatan saja. Apalagi malaikat umurnya panjang-panjang. Ya, jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibanding dengan manusia. Manusia yang mengawal seseorang itu biasa kita kenal dengan malaikat Raqib Atid. Istilah kita nih. Walaupun di sini apakah itu malaikat, dua orang malaikat atau itu nama satu diri Raqibun Atidun. Karena di sini tidak ada pemisah kan? Tidak ada waw di sana. Raqibun Mu'atidun tidak begitu, tapi Raqibun Atid. Ya, disebutkan untuk mencatat kebaikan dan keburukan memang
oleh Raqib Atid ini. Dalam keyakinan kita itu biasa dalam ilmu akidah, aqaid, itu adalah dua malaikat, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Itu sebutan dari Al-Quran. Illa walhamin man yuraqibuha mu'tadin lidhalik. Kecuali ada orang yang selalu mendekat, ada malaikat yang mendekat kepada seseorang itu, yang mencatatkan apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Infitor juga dinyatakan begini. Wa inna alaikum lahafidin. Dan sungguh bagi kalian semua itu ada para penjaga. Kiraman katibin yang mulia dan juga mencatat. Ya'lamu nama taf'alun. Yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi selalu ada pengawas dalam kehidupan kita ini. Setiap diri manusia itu. Sini dicatat oleh malaikat. Kemudian waktu diketahui ulama, berbeda pendapat para ulama, hal yaktubul malaku kulla syai'in minal kalam, apakah para malaikat itu mencatat setiap ucapan kita atau tidak? Itu berbeda-beda pendapat. Imam Hasan dan Imam Qadah menyatakan innam yaktubu ma fihi sawabun wa iqabun kama huwa qaulu Ibnu Abbas. Menurut Imam Hasan dan Qatadah, betul malaikat itu mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Satu kata juga tetap dicatat. Sehingga lengkap saja rekaman kita itu. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi ulama lain menyatakan yang penting-penting saja yang dicatat. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, disebutkan begini. Meriwayatkan hadis, innar rajula, sungguhnya seseorang, la yatakallamu, sungguh berbicara seorang itu, bil kalimati, dari satu kalimah, min ridwanillahi, dari yang Allah akan meridhoinya. Ma yadunnu an tabluga ma ballagha, selagi apa yang akan dia sampaikan, yaktubullahu laha biharidwanahu, maka Allah mencatat keridoannya terhadap ucapan orang tersebut. Ila yaumil qahu, sampai bertemu orang itu dengan Allah melalui kematian atau nanti di akhirat. Fa innar rajula, dan seseorang itu la yatakallamu bil kalimati min sakhtillahi, berbicara dengan apa yang Allah membenci terhadap perkataan itu, mayadun antabluga ma ballaghat, selagi apa yang dia bicarakan itu memang terjadi. Yaktubullah, Allah mencatatnya terhadap apa yang Allah tidak sukai, ila yaumil qiyamah, sampai dia bertemu dengan Allah. Jadi kalau menurut hadis ini semua ucapan ucapan-ucapan tertentu saja yang kira-kira mengundang keridhaan Allah dan juga mengundang kemurkaan Allah, itulah yang dicatat hadis ini. Tetapi wallahu alam, hakikatnya bagaimana Allah lah yang tahu. Kemudian wa anil yamin wa anil shimali qa'id, di sebelah kanan dan sebelah kiri ada yang duduk. Itulah malaikat Raqib Atid tadi itu. Disebutkan begini dalam sebuah hadis, Jabna Adam, hai ibnu Adam, basuttu laka sahifatan. Aku telah melebarkan bagimu itu sahifah, lembaran. Wa wakkala bika malakani, dan telah mewakilkan, telah memberikan mandat untuk menjagamu, Tuhanmu itu, dengan dua malaikat karimani yang mulia kedua-duanya. Ahaduhuma, salah seorang dari malaikat itu, an yaminika, berada di sebelah kananmu, wal akharu, dan yang satunya lagi an shimalika, ada sebelah kirimu. Amal ladzi an yaminika fayahfadhu hasanati. Adapun malaikat yang ada di sebelah kanan kita itu mencatat kebaikan-kebaikan yang ada di dirimu. Wa amal ladzi an yasarika, sedangkan yang ada di sebelah kiri itu fayahfadhu sayyiatika pak mal masyita, mencatat keburukan-keburukan amalmu. Maka silahkan kau beramal sesukamu. Apakah banyak atau sedikit, sampai engkau melipat sahifatka. Lipat itu artinya sampai terjadi kematian. Kalau sudah kematian itu tidak ada catatan kebaikan dan keburukan. Jadi ingat sekali lagi nih Pak, batas kita beramal itu sampai kematian. Kalau sudah mati mah tidak ada catatan kebaikan keburukan lagi. Maksudnya apa? Tidak ada ibadah bagi yang sudah mati. Ya sudah selesai, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu kurban lagi. Sudah selesai. Ini pernyataan-pernyataan agama loh, dalil-dalil yang kuat dari hadis Nabi. Kita kadang-kadang masih juga suka melakukan ibadah untuk orang yang sudah meninggal. Dari mana itu dalilnya? Tak jelas.
Walaupun ada yang menyatakan seperti itu. Tapi kebanyakan dari agama menyatakan selesailah kematian setelah kematian itu. Termasuk catatan amal. Yang dicatat malaikat raqib atid itu sampai kematian saja. Setelah mati sudah tidak dicatat. Ya, karena bukan saatnya beramal. Kalau sudah mati, tinggal menikmati. Sama seperti kita hidup di dunia ini akan bercampur antara kebaikan dan keburukan. Disitulah kita berjuang akan dinilai oleh Allah lebih cenderung kepada kebaikan atau keburukan. Tapi kalau sudah mati, kita hanya dalam satu keadaan kebaikan terus atau keburukan terus. Tergantung waktu hidup di dunia ini. Jadi tidak ada catatan kebaikan keburukan. Ada catatan kebaikan keburukan itu ya untuk menilai kita kemana arah kita ini, gitu kan, selama di dunia ini. Nah, setelah mati, jelas arahnya kepada kebaikannya terus akan baik terus, dan kalau keburukan akan buruk terus. Tidak perlu dicatat lagi dan tidak perlu beramal. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra juga sebutkan begini, wakula insan azamnahu ta'irhu fi unuqih. Setiap insan jelas di dalam pundaknya itu ada catatannya. Wa nukhriju lahu yaumil qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti kami akan mengeluarkan bagi dia itu, insan itu, kitaban, satu catatan, satu kitab yang akan dia jumpai dalam keadaan terbuka. Ini sebagai buku tadi, sebab akibat yang sudah dikerjakan oleh para malaikat. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, gitu kan. Bahwa di sini mengapa engkau masuk neraka, mengapa engkau masuk surga, ada jejak kita itu. Rekam jejak kita itu ada. Kalau di dunia ini kan kita itu belum tentu punya rekam jejak. Tapi kalau kita sekolah, waktu di SD ada rapot. Nah, rapot itu rekam jejak sebetulnya. Waktu di SMP, SMA juga ada rekam jejak sehingga kita pantas naik kelas atau tidak, tergantung nilai-nilainya kan gitu. Tetapi rekam jejak itu hanya dalam fase-fase tertentu. Tapi kalau ini keseluruhan sejak kita balik sampai mati, ada rekam jejaknya. Sehingga apakah dia masuk surga atau neraka, bacalah. Itu yang dicatat malaikat tadi. Ikro kitabak, bacalah kitabmu itu. Kafa binafsika ya malaika hasiba. Cukuplah dirimu buktikan bahwa dirimu itu yang menghisab hari ini. Pantasnya engkau jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Lihatlah rekam jejakmu. Tidak ada pendoliman. Jadi seseorang masuk ke dalam neraka bukan karena Allah dolim, atau seseorang masuk surga karena Allah memberikan kebaikan kepada dia, tapi karena rekam jejak dia selama hidup di dunia ini. Semuanya ada catatan. Ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidaklah diucapkan oleh seorang kecuali di dekatnya itu ada raqib atid. Itu sangat jelas saya kira. Kemudian di ayat surat Ar-Ra'd disebutkan begini, yamhullahu ma yasha'u yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah itu ada ummul kitab, lahul mahfuz, catatan besar. Atau kalau di dalam dunia keuangan, kalau di perusahaan biasanya ada yang disebut dengan general ledger. Itu khusus catatan keuangan saja. Tidak semua urusan perusahaan dicatat di situ. Tapi yang berkaitan dengan keuangan aja. Tapi yang ummul kitab itu seluruh catatan terkait dengan kehidupan di alam semesta ini. Beda di sini kelengkapannya. Tetapi kitab induk itu perlu ada. Seperti di sekolah-sekolah juga kan ada nomor induk. Nah, kita pernah punya nomor induk. Itu catatan seluruh siswa atau mahasiswa yang pernah sekolah di sekolah itu dicatat dalam buku besar. Allah di sini mengajarkan Allah juga memiliki buku besar yang kita tidak tahu wallahu alam di mana. Tapi itu logis. Ya, dalam dunia manusia kan logis ada catatan besar itu, kitab induk itu. Kemudian di ayat berikutnya, wajahat sakratul maut, dan datanglah sakaratul maut bil haqqi, dengan kebenaran pasti. Setelah kita hidup akan datang sakaratul maut yang engkau menolaknya, tidak mau, menghindar dari sakaratul maut. Kalau bisa kita kan hidup terus-terusan. Umumnya begitu. Kalaupun ada yang bunuh diri itu frustasi sesaat saja sebetulnya. Dan saat itu dia mengecewakannya dengan bunuh diri. Kalau ditanya ingin hidup selamanya, lebih baik ingin hidup selamanya.
frustasi sesaat. Kalau frustasinya udah hilang, ingin hidup terus. Gitu. Nah, tetapi sakroh itu dari kata-kata sakaro. Sakaro itu artinya mabok. Orang mabok itu kan disebut sukro. Sukro itu bukan suk di jero. Itu artinya sukro itu adalah orang mabok. Sakron, istilah lain dalam bahasa Arab. Sakaro. Sakaro itu orang-orang mabuk. Posisinya itu sukro atau di sini pada saat kematian itu orang itu mabuk. Artinya baluwong, saya pikirannya tidak normal. Maka karena itu talkinkan, ajari orang yang menjelang mati itu dengan ucapan la ilaha illallah supaya orang menjelang mati itu ingat dengan la ilaha illallah. Karena dalam keadaan baluwong gitu kan, dalam keadaan ya sakro ini mabuk, pikirannya tak jelas. Disebut dengan sakro, kemabukan saat menjelang kematian, sakrotul maut. Nah, itu akan engkau hindari, tidak ingin sebetulnya. Tapi pasti akan datang. Yaqul ta'ala, Allah berfirman, ayyuhal insan sakratul mautu bil haqqi. Bahwa sakaratul maut itu akan pasti datang. Usibat laka anil yakin alladhi kunta tamtari bihi. Yang pada saat kita sedang jaya-jayanya kan lupa akan terjadi kematian. Saat kita sedang ya memenangkan satu hal yang kita inginkan dalam kehidupan dunia, mana pernah ingat itu akan mati kan? Tenang-tenang saja, kematian akan datang, tetapi tidak perlu ditakutkan, gitu kan? Tetapi itu akan datang yang betul-betul menakutkan, sehingga istilahnya juga sakaratul maut, kemabukan saat mati. Ya, belum tentu kita bisa melihat bahwa orang sakaratul maut itu dalam keadaan payah. Tapi yang mengalaminya tahu. Karena itu terjadi bukan hanya kepada orang-orang biasa. Nabi Muhammad SAW juga merasakan seperti itu. Merasakan sakaratul maut, sakitnya kematian. Kemudian disebutkan di sini, dari kemakun tatahid. Kemudian wajah sakaratul maut bil haqi dari kemakun tatahid. Diulang-ulang tadi. Wantu sur. Kemudian juga akan ditiup sangkakala. Peniupan sangkakala itu ada 3 kali itu. Yang pertama, kedua, ketiga. Dari kali yaumul wahid. Nah, itu peniupan sangkakala itu dinyatakan dalam Quran, Pak. Sebesar apa sangkakalanya, wah itu jangan dibayangkan. Karena sulit membayangkannya dan tidak, kita itu goib. Ada yang menyatakan saat ini juga malaikat Israfil sudah mulutnya sudah disangkakalakan, tinggal diperintah oleh Allah saja. Ditiupkan kapan. Ada keterangan seperti itu. Al hadisin nafi biswari wal fajai wal soiki wal ba'si. Nah, tiupan sangkakala itu terkait dengan nanti kaitannya kebangkitan dari kubur. Jadi setelah semua manusia mati masuk ke alam kubur, nah saat itulah sangkakala ditiup sehingga kita tumbuh lagi. Gitu kan. Jadi manusia-manusia baru. Itulah hari kiamah yang dimaksud. Setelah ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian malakun yasukhu ila mahsyar. Nah, saat itu tiupan sangkakala itu yang akan menggiring manusia semua ke alam mahsyar, padang mahsyar, tempat berkumpul. Wa malakun yashhadu alaihi bi amalihi, dan para malaikat akan menjadi saksi saat itu saat pengadilan di padang mahsyar. Yang akan menjadi saksi itu banyak. Jadi antara kita ini juga insya Allah akan jadi saksi satu dengan yang lainnya. Saya melakukan sholat subuh, ada saksinya teman saya di sebelah kiri siapa, teman sebelah kanan siapa, dan seterusnya. Insya Allah kita saling menyaksikan untuk kebaikannya ini. Di samping para malaikat juga akan menjadi saksi. Jadi betapa, coba bayangkan berapa miliar jumlah seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Saat ini saja 8 miliar, gitu kan? Gak tahu berapa miliar dengan umat sejak zaman Nabi Adam. Dan diadili satu-satu. Satu-satu dan teliti pengadilannya. Allah yang mengadili, Maha tahu segala-galanya.
Tidak akan ada sogok-sogokan di situ. Tapi pengadilan yang sesungguhnya. Dan yang gelar perkara atau yang menjadi saksi itu bisa diri kita sendiri, bisa orang lain, bisa para malaikat juga yang menjadi saksi terhadap kebenaran apa yang diadili saat itu. Di situ ada istilah as-saik. As-saik itu yang menggiring. Yang menggiring di sini sebutkan kan wajat kullu nafsin ma'a saik wa syahid, dan datang setiap diri itu dengan penggiring dan saksinya. Kita tadi nanti pada hari kiamat itu ke padang mahsyar ada yang menggiring dan ada saksi dari para malaikat. Yaitu paling tidak Raqib Atid itu kan sehari-hari tahu perilaku kita. Di samping ada juga jin. Kita juga setiap manusia ini disertai jin. Yang disebut dengan jin korin. Kan satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicemburui oleh Siti Aisyah karena malam-malam beliau keluar dari rumah Siti Aisyah cemburu. Loh, mau kemana wahai Rasulullah? Ditanya oleh begitu, kemudian Nabi SAW bertanya kembali. Loh, memang ada jin beserta engkau disertai oleh jin? Ya. Nah, Siti Aisyah balik kembali bertanya, memang dengan saya itu ada jin, wahai Rasulullah? Betul, tiap manusia itu disertai dengan jin, setiap manusia. Apakah denganmu juga ada jinnya, wahai Rasulullah? Betul, dengan saya juga ada jin, tapi jin yang menyertai Rasulullah itu selalu menyuruh kebaikan karena sudah ditundukkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya semua manusia ini disertai jin dan juga malaikat. Sehingga jumlah jin itu tentu saja lebih banyak juga. Selain ada jin yang gentayangan yang suka mengganggu, yang suka membisikkan. Sehingga di dalam diri kita itu kan suka ada bisikan kebaikan, ada bisikan keburukan. Kalau bisikan kebaikan dari malaikat, kalau keburukan dari jin-jin korin, yang jin-jin tidak baik itu. Tapi jin yang beserta Nabi itu adalah selalu menyuruh kebaikan. Dan demikian juga dalam sebuah riwayat sebutkan Sayyidina Umar itu. Beliau itu ditakuti jin. Jadi kalau bertemu dengan Sayyidina Umar, jin itu yang menghindar, takut ketemu Sayyidina Umar. Kalau dengan kita, justru kita disenangi mungkin ya. Dekati oleh jin-jin itu. Beda Sayyidina Umar dengan kita nih. Kemudian di ayat berikutnya, Laqad kunta fi ghaflatin min hadza kasyafna anka gitu akababasurukal ya muhadid. Sungguh engkau manusia dalam keadaan ghaflah. Ghaflah itu lalai. Min hadza dari ini, dari kematian. Itu kan mana yang ingat bahwa kita akan mati itu. Jarang ada sih satu dua. Dan itu kata Nabi orang cerdas itulah yang mengingat kematian. Disebut orang cerdas. Dan menyiapkan menjelang kematian. Itulah orang-orang kayis, orang-orang cerdas. Tapi jarang di antara kita yang ikat itu, yang maunya itu hidup terus lama gitu kan. Sungguh engkau dalam keadaan goflah, lalai, bin hada dari kematian ini, syabna maka kami bukakan angka darimu, gitu aka tutup-tutupmu penghalangmu, pabasaruka maka penglihatanmu al yauma pada hari kematian itu hadidun sangat tajam. Jadi ini beberapa tafsir sih, ada beberapa tafsir, tapi salah satu tafsir yang sesuai dengan konteks hadis ini bahwa pada saat kita mati, selama hidup ini kan kita pada mana pernah melihat malaikat ya, belum pernah. Tapi saat menjelang sakaratul maut kita bisa melihat malaikat, melihat dalam keadaan mabuk itu, melihat ada malaikat yang mau mencabut nyawa kita, yang akan siap menyiksa kita dan sebagainya, tahu saat itu. Dibuka. Ini ayatnya yang menyatakan, Pakasyapna, kami bukakan angka darimu, gitu aka penutupmu. Di pada saat sakral maut itu, penglihatan kita itu kan terbatas ya. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir, baru sehari dua hari itu belum, penglihatannya baru sekitar 20 cm atau 30 cm saja. Makin lama makin melihat makin jauh. Makin dewasa bisa melihat semuanya. Tetapi kita nanti tambah tua, penglihatan mulai kabur juga kan. Nah, yang di sini semua saya kira tidak normal lagi penglihatannya nih. Apalagi yang sudah tua pakai kacamata.
Dibuka kacamatanya tidak jelas lagi apa yang di depan. Nah, artinya penglihatan itu terbatas. Tetapi menjelang kematian, pada saat sakaratul maut, Allah menyatakan begini, Fakasyafna, kami buka. Kasyaf itu artinya membuka. Penglihatan yang terbatas itu bisa melihat yang goib-goib juga. Alam goib, kita akan masuk surga, akan neraka, itu tahu pada saat sakaratul maut. Tapi sayangnya kita belum mengalami semuanya. Ya silahkan, siapa yang mau mengalami sakaratul maut duluan? Nanti beritakan kepada kita ya. Tapi ayat ini pasti ini. Ini ayat Quran. Saat sakaratul maut dibukakan. Tahu kita itu. Walaupun di sini ada beberapa tafsir yang lain. Itu berlaku hanya untuk orang kafir katanya. Jadi orang muslim itu tidak. Tapi itu salah satu penafsiran saja. Ahadwa anna murada bidzalika al kafiru. Sungguh yang dimaksud demikian itu adalah hanya orang-orang kafir saja. Wasani al murada bidzalika kullu ahadin min birrin wa fajirin. Semua orang akan mengalami begitu, dibukakan. Di annal akhirata bisnisbati ila dunya kal yaqdah. Karena kehidupan akhirat itu dinisbatkan kepada kehidupan dunia itu seperti orang yang bangun tidur. Jadi orang yang hidup di dunia itu seperti orang yang tidur, begitu dibangunkan baru sadar, oh bisa melihat. Kalau orang tidur kan tidak tahu, kalaupun tahu hanya dalam mimpi saja, terbatas. Tapi begitu bangun bisa melihat banyak hal. Nah kita yang sedang di dunia ini juga diibaratkan orang yang sedang tidur. Begitu terjadi kematian, bangun kita itu. Nah, orang bangun kan bisa melihat banyak hal. Inilah perumpamaan ayat ini. Kemudian yang ketiganya ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya Nabi SAW itu sebelum beliau diangkat jadi Rasul, diberi wahyu oleh Allah, tidak banyak tahu perihal Al-Quran, tidak banyak tahu tentang Allah dan macam-macam. Setelah Allah beri wahyu, baru mengetahui mau dibuka pengetahuan Nabi SAW itu. Nah ini, tetapi itu adalah tafsir-tafsir yang agak tidak sesuai dengan konteks. Yang sesuai konteks itu adalah pada saat kematian itulah kita akan dibuka penglihatan kita mengetahui kondisi-kondisi goib. Lakon kunta fi goflatin. Sungguh ada engkau itu dalam keadaan goflah, lalai. Pakasyapna ankai gitu aka, maka kami bukakan penutupmu, maka pabasoruka, penglihatanmu itu menjadi tajam. Jadi penglihatan kita itu tajam. Termasuk orang buta juga. Ya buta itu waktu di dunia, setelah di akhirat bisa melihat. Atau bisa sebaliknya, di dunia kita melihat, di akhirat nanti dalam keadaan buta. Bisa juga. Tergantung perbuatan kalau itu. Di anakula wahidin yamal kiamati. Karena setiap orang pada hari kiamat itu yakun mustabsiron. Bisa melihat dengan jelas, tajam penglihatannya. Hatta kufari fid dunya yakunun yaumil qiyamati ala istiqomah lakin la yanfa'uhum dzalik. Sehingga nanti pada hari kiamah itu orang-orang kafir juga menyadari tentang keimanan. Tetapi kesadaran tentang keimanan pada hari kiamah tidak ada artinya. Karena pintu kesadaran itu adalah sebelum kematian. Kalau orang sadar tentang keimanan kepada Allah sebelum mati, baru ada harganya diterima, itulah tobat. Tapi kalau sadar setelah sakaratul maut dan seterusnya, itu tidak ada artinya. Nah, orang-orang setelah mati itu baru tahu, wah ternyata ini benar apa yang telah Allah sampaikan itu. Ada surga, ada neraka, ada siksa, dan ada nikmat. Itu baru, karena tadi di dunia itu campuran antara hak dan batil, tapi kalau di akhirat, di kubur itu hak atau batil itu terpisah. Kita akan berada di mana? Silahkan bergantung saat ini. Di surat As-Sajdah misalnya sebutkan, wal taru'idul mujrimun nakisurusim inda rabbihim, kalaulah engkau lihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di sisi Tuhannya. Seraya berkata, Rabbana absurna wasamina farjina namal solihan inna mungkinun. Wahai Tuhan kami, bukalah penglihatan kami.
dan perdengarkanlah kami dan kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Itu permintaan orang-orang kafir nanti atau orang-orang berdosa di akhirat. Ingin kembali ke dunia. Tapi tidak ada yang disebut dengan reinkarnasi. Tidak bisa kembali setelah masuk satu alam ya sudah selesai di situ. Setelah masuk akhirat ya sudah, tinggal mau masuk neraka atau surga. Tidak bisa kembali. Jadi kalau sekarang suka dipanggil-panggil roh nenek moyang itu jin itu yang dipanggil itu. Roh nenek moyang itu ya sudah ada di alam kubur, udah bisa kembali. Para dukun kan suka manggil-manggil ruh kakeknya, gitu. Mana bisa kembali? Sudah saja di alam kubur. Tidak ada yang disebut dengan reinkarnasi. Kecuali dalam agama Hindu keyakinan itu. Tapi sebetulnya itu adalah jin. Kalau jin itu bisa dipanggil. Masuk Nyi Roro Kidul juga itu bisa dipanggil. Di pantai selatan. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, wa qala qarinu hadza ma la ya'tid alqiya fi jahannam kullu kafarin anid. Qarin, ya qarin itu yang menyertainya, yang menyertai kita itu banyak, ada malaikat, ada juga jin. Tapi kalau biasa disebut jin qarin itu yang menyertai. Yang biasa disebut qarin itu adalah jin biasanya. Walaupun malaikat juga menyertai kita. Alqiya fi jahannam. Ini kata-kata alqiya itu untuk kedua orang. Alqiya artinya lemparkanlah olehmu hai dua orang ini fi jahannam ke dalam jahannam. Nah, padahal apa yang dimaksud di sini? Ada beberapa penafsiran nih. Alqiya itu kalau untuk tunggalnya itu alqi, lemparkanlah. Tapi kalau ini alqiya lemparkan oleh kalian berdua. Karena ada alif, alif itu menyatakan dua orang. Lemparkanlah oleh kalian berdua. Siapa yang maksud? Ada yang disebut tadi saik dan syahid tadi. Jadi setiap manusia itu kan ada yang mengiringi seorang saik dari malaikat dan syahid sebagai saksi. Nah, setelah ternyata kesaksian kedua malaikat itu menyatakan dia itu orang durhaka, lemparkanlah oleh kalian berdua itu ke dalam neraka. Orang-orang yang dosa tadi. Tapi juga diartikan alkia itu diartikan untuk satu orang. Alki kau lemparkan saja. Tapi karena mengandung saking beratnya lemparan kebencian dari Allah, kemurkaan dari Allah, maka menggunakan tasniyah dua. Jadi berlaku untuk satu orang, tetapi pengertiannya itu sangat keras lemparan itu, maka menggunakan dua. Itu gaya bahasa kalau di sini. Ada dua arti, tapi yang jelas ya dilemparkan. Orang itu masuk ke dalam jahanam. Kullah kafarin, setiap yang kufur. Dari sini kan kafar. Kalau orang kafir yang nolak artinya kafir. Kafar, bahasa Inggris kan to cover, menutupi. Ini sama dengan kafaro dalam bahasa Arab. Kelihatannya bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab. Menutup. Sehingga jilid buku juga disebut dan cover. Kan gitu ya. Penutup. Nah artinya orang kafir itu menutup diri dari menerima apa yang Allah sampaikan. Kafir. Tapi kalau kafar sangat kuat penutupannya. Kan ada jilid juga, ada cover yang soft, ada yang lunak, ada yang keras. Nah kelihatannya itu pakai cover keras menutup sehingga tidak bisa sulit menerima kebenaran. Maka menggunakan istilah kafar dalam ilmu alat atau ilmu sorob disebut dengan segat musyabbahah. Kalau dalam untuk Allah ya seperti Asmaul Husna kan alimun syahidun itu pakai maha dalam bahasa kita. Atau kalau bahasa Inggris superlatif. Gitu. Mena'in, nah sama juga. Mena'in, sangat menolak. Sangat keras penolakannya. Mena' sama dengan kafar. Lil khairi terhadap kebaikan. Itulah sifat-sifat orang yang durhaka. Mu'tadi murib, berlebih-lebihan, dan ragu-ragu. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang menjadikan beserta Allah Tuhan yang lain. Hati-hati, jangan sampai pernah menjadikan Tuhan lain.
Bisa jadi Tuhan yang bungkelekan. Jadi dalam hal ini jangan berlebihan pengkultusan saat pemilu misalnya. Ya memang kita dalam alam sekarang ini harus memilih, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita harus punya pilihan, tapi jangan menyatakan pilihan itu seperti terhadap Tuhan. Pilihlah, tapi itu untuk kepentingan kehidupan kebangsaan saja. Kalau untuk urusan akhirat dan sebagainya, Allah lah yang menentukan semuanya. Silahkan sesuai dengan pilihan kita. Karena tidak boleh menjadikan Tuhan selain Allah. Itulah ajaran Islam murni, ketauhidannya. Tidak ada agama yang murni seperti dalam Islam. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya hanya untuk Islam. Karena kalau agama lain itu tidak ada yang Maha Esa. Hanya banyak. Nah, dalam Islam itulah yang at-tauhid, wahdaniyah, Maha Esa. Kemudian di sini Ola koreni roban atwetu walakil kana fi dhalalim ba'in. Nah, di sini nanti juga akan terjadi perseteruan antara jin korin yang menyertai kita selama di dunia ini dengan kita saat menjelang dimasukkan bagi yang durhaka nih ya, saat dimasukkan ke dalam neraka. Nah, terjadi perdebatan di antara keduanya itu. Tetapi Allah berfirman, la takhtasimu ladayya. Janganlah kalian bertengkar di depanku. Kodam tu ilaikum bilumain. Sungguh kalian sudah diancam dahulu waktu di dunia juga. Tapi negreg kalian berdua saling menjerumuskan. Jadi maksudnya jin korin itu tidak bertanggung jawab. Loh kenapa dia itu masuk neraka karena kelakuan dia. Tapi kata manusia itu saya karena diganggu oleh jin korin. Terjadi perdebatan itu. Nah, Allah menyatakan kalian jangan bertengkar di depanku. Karena dahulu juga sudah diingatkan. Kalian punya pilihan, bisa memilih. Tapi kenapa milih yang salah? Beda dengan makhluk yang tidak bisa memilih. Kita itu bisa memilih. Nah, bisa jadi pilihan kita salah. Nah, pilihan salah itu dipertengkarkan. Janganlah kau sesali. Dahulu juga sudah dikasih tahu ini jalan benar, ini jalan salah. Tapi kalian memilih jalan yang salah. Tidak bisa diganti lagi. Jadi ketetapan Allah itu berlaku terus. Tidak ada mancela-mencele. Sekali keputusan dibuat, sudah. Kalian masuk surga, masuk surga. Kalian masuk neraka, masuk neraka. Wama ana bidzallamil lil abid. Dan tidaklah aku ini termasuk yang mendolimi hamba-hambaku. Dolam juga itu ada yang mendolimi banyak. Kalau biasanya itu dolim. Tapi kalau dolam, perilaku kedolimannya banyak. Jadi Allah sama sekali tidak termasuk yang mendolimi kalau seseorang masuk neraka. Bukan karena Allah dolim, tapi karena perilaku orang tersebut. Kemudian dalam kata-kata al-abid, abid itu hamba ya. Ada dua dalam Al-Quran, istilah ada abid. Kalau abid itu hamba Allah, tetapi yang memperoleh kemurkaan Allah. Itu pakai abid. Tapi kalau yang memperoleh rahmat Allah itu bisa menggunakan ibad. Wa ibadur wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna ala ardi hanaw. Nah, seperti dalam surat Al-Furqan, dan hamba-hamba Tuhan yang Ar-Rahman itu adalah yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, humble. Humble itu ya wajar-wajar saja, tidak kumbulungkung, tidak sombong, dan seterusnya. Saya kira sampai di sini penjelasan untuk ayat ini.